Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sampaikan 3 berita utama hari ini. Korban keracunan minuman keras oplosan di Lapas Bukit Tinggi yang meninggal dunia bertambah 1 orang lagi menjadi 2 orang. Kondisi kesehatan 8 warga binaan membaik, 3 orang diantaranya masih kritis. Oknum guru honorer aborsi janin yang dikandungnya hingga ratusan pengedar narkoba ditangkap Polda Sumbar dalam tempo 4 bulan, kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Seorang wanita berinisial RA dan berprofesi sebagai guru honorer yang tinggal di Nagari Guguk 8 Koto, Kecamatan Guguk 50 Kota, masih diperiksa secara intensif di Polres 50 Kota terkait kasus aborsi janin bayinya yang baru berusia 5 bulan yang dilakukannya. Diketahui janin bayi itu dikubur usai melakukan aborsi karena hamil akibat hubungan gelap dengan seorang pria berinisial F, warga Talang Maur 50 Kota. Hubungan gelap itu terjadi saat suaminya pergi keluar kota sejak bulan Juni tahun 2024. Meski telah dihamili pria lain, RA mengajak suaminya untuk rujuk. Dalam rekaman video yang dilakukan warga, terlihat sejumlah polisi berpakaian bebas mencegat sebuah mobil di jalan lintas Padang Bukit Tinggi, tepatnya di daerah Lubuk Alung, Padang Pariaman. 2 orang yang hendak mengantarkan narkoba ke Batu Sangkar itu ditangkap polisi. Setelah digeledah, petugas menemukan 5 paket besar ganja seberat 5 kg. Hasil interogasi yang dilakukan, polisi menemukan 2 karung ganja dengan berat sekitar 42 kg yang terdiri dari 42 paket. Menurut keterangan tersangka, ganja yang berjumlah 47 kg itu berasal dari Penyambungan Sumatera Utara. Penangkapan ganja dengan jumlah hampir setengah kuintal ini merupakan yang terbesar sepanjang tahun 2025 yang dilakukan oleh Direktorat Narkoba Polda Sumbar. Tim SAR gabungan berupaya mencari Uyun berusia 55 tahun yang dilaporkan hilang karena diduga diterkam buaya di Sungai Batang Rosa Sikabau, Kecamatan Koto Balingka, Pasaman Barat. Kejadian bermula saat korban bersama 8 orang rekannya pergi menembak ikan di Sungai Batang Rosa Sikabau. Namun naas, saat berada di tepi sungai, korban tiba-tiba diseret buaya. Rekan korban yang melihat kejadian berupaya menyelamatkan korban, namun tidak berhasil. Tim SAR gabungan membagi pencarian korban, mulai dari menyisir sungai dengan perahu karet, hingga menyisir sungai di darat. Tim SAR juga menggunakan pesawat nirawak untuk memantau dari atas ketinggian. Bahkan untuk mencari korban yang diduga dibenamkan buaya, tim pencari harus berjalan di sungai dengan formasi berbanjar, serta dengan jarak yang dekat antar tim pencari. Sejak bulan Januari hingga bulan April tahun 2025, jajaran Polda Sumatera Barat berhasil menangkap hampir 500 orang pelaku penyalahgunaan narkoba. Sebanyak 20 orang diantaranya merupakan perempuan.
Kapolda Sumbar, Irjen Gatot Tri Suryanta mengatakan, barang bukti yang berhasil disita, yakni sabu-sabu seberat 7,6 kg, ganja 199 kg, dan pil ekstasi lebih dari 1.500 butir. Sedangkan untuk profesi dari semua tersangka beragam, mulai dari pegawai swasta sebanyak 190 orang, wira swasta sebanyak 122 orang, mahasiswa 1 orang, buruh 27 orang, pengangguran sebanyak 95 orang, dan seorang anggota polisi. Berdasarkan data tahun lalu yang dirilis Mabes Polri, Sumatera Barat berada di posisi ke-6 sebagai provinsi yang tingkat peredaran narkobanya tinggi se-Indonesia. Koleksi harimau Sumatera di Taman Marga Satwa Budaya Kinantan, TMSBK Bukit Tinggi, bertambah 1 ekor. Anak harimau berjenis kelamin betina yang baru berusia 4 bulan diberi nama Banun Kinantan. Banun lahir dari hasil perkawinan harimau jantan yang bernama Bujang Mandeh dan berusia 12 tahun dengan harimau betina yang bernama Mantagi yang berusia 9 tahun. Pada tanggal 28 Desember 2024 lalu. Dokter yang menangani proses perkembangan Banun menjelaskan, awalnya harimau melahirkan 1 pasang bayi. Namun saudara Banun yang berjenis kelamin jantan hanya mampu bertahan hidup 2 hari. Banun sendiri tidak sepenuhnya mendapat ASI dari ibunya dan digantikan dengan susu kambing. Saat ini, dalam sehari, Banun sanggup menghabiskan 1 kg daging sapi atau daging ayam. Tunggu. Suruh ambil. Seorang pedagang buah pinang ditangkap oleh tim gabungan Polres Darmasraya di rumahnya di Jorong Palotabe, Nagari Gunung Medan, Kecamatan Sitiung Darmasraya. Ilham Gustiranda ditangkap karena mengedarkan sabu-sabu. Tersangka yang juga sebagai pemakai sabu-sabu ini saat ditangkap menangis di hadapan polisi dan istrinya. Ilham tak bisa berkelit dan terpaksa menunjukkan tempat penyimpanan sabu-sabu di dalam lemari bajunya. Dari hasil pemeriksaan, polisi menyita 2 paket sabu-sabu ukuran sedang dan kecil, alat untuk mengonsumsi sabu-sabu, telepon genggam untuk berkomunikasi dengan pembelinya, dan sejumlah uang tunai hasil penjualan sabu-sabu. Tersangka mengedarkan sabu-sabu dengan modus berdagang buah pinang untuk mengelabui kecurigaan warga dan aparat keamanan. Sabu-sabu yang dijualnya itu diperoleh dari seorang bandar yang tinggal di Bungo, Jambi. Telah mengamankan 1 orang laki-laki berinisial IGR, warga Jorong Tabe, Gunung Medan. Penangkapan tersebut berdasarkan dari hasil informasi masyarakat, kemudian ditindaklanjuti oleh Satintelkam. Selanjutnya Satintelkam. Tersangka dijerat polisi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman kurungan paling lama 20 tahun penjara. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Meski telah melunasi biaya haji tahun ini, namun sebanyak 300 orang jemaah calon haji masuk dalam daftar tunggu untuk keberangkatan. Mereka kemungkinan akan diterbangkan ke Tanah Suci pada kloter akhir. Hal itu diungkapkan Kakanwil Kemenak Sumatera Barat, Mahyudin, usai memimpin rapat koordinasi dengan seluruh petugas haji di Asrama Haji Padang. Petugas haji terdiri dari petugas kesehatan, pegawai imigrasi, pegawai Kemenak, dan polisi. Menurut Mahyudin, pihaknya sedang berkoordinasi dengan Kementerian Agama RI agar 300 jemaah calon haji asal Sumatera Barat
yang telah melunasi biaya haji bisa terbang ke Tanah Suci di kloter 15 atau kloter pamungkas. Kita masih ada sebetulnya space yang akan kita coba nanti lihat di kloter 15, itu semuanya adalah cadangan. Nah, kalau seandainya nanti space itu masih ada, nah kita berharap nanti melalui Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Kementerian Agama RI, kita minta dan bermohon nanti mudah-mudahan ada tambahan untuk jemaah cadangan yang sekarang sedang menunggu hampir 300 orang. Tahun ini, Embarkasi Padang memberangkatkan sebanyak lebih dari 6.000 jemaah calon haji ke Tanah Suci. Sekitar 4.600 orang berasal dari Sumatera Barat. Sedangkan sisanya sekitar 1.600 jemaah calon haji berasal dari Provinsi Bengkulu. Untuk jemaah asal Bengkulu, mereka hanya transit di Bandara Internasional Minangkabau. Sedangkan untuk jemaah asal Sumatera Barat akan diinapkan 1 hari sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Kloter pertama akan masuk asrama haji Padang pada hari ini dan diberangkatkan menggunakan maskapai swasta pada tanggal 3 Mei. Robiham melaporkan dari Padang. Baik Dunsana dimanapun Barado, sampai di siko dulu pertemuan awak untuk hari Kodunsana. Saya Putri Febrina Marlini bersama dengan tim redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, tetap semangat dan sampai jumpa.